Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmasari dengan NIM 2021 DPK 03 akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan tentang rumah tinggal. Pengertian PBB dan rumah tinggal. PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi tanah dan perairan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Pengertian rumah tinggal, yaitu jenis properti yang dirancang dan digunakan oleh satu keluarga atau individu. Properti ini dapat berupa rumah tunggal atau rumah bertingkat dan biasanya memiliki fasilitas seperti kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Objek PBB seringkali dikenakan pada rumah tinggal dengan tarif yang biasanya ditetapkan oleh pemerintah setempat berdasarkan nilai properti tersebut. Dasar hukum yang pertama, UU Nomor 12 Tahun 1994 yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas PBB di sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2, dan pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3. Subjek dan objek pajak. Subjek yang pertama, orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai bangunan. Yang kedua, orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat. Yang keempat, orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas bangunan. Objek bumi yang pertama ada sawah, kedua ladang, ketiga kebun, keempat tanah, kelima pekarangan, dan yang terakhir tambang. Objek bangunannya berupa rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Pengecualian objek pajak digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan. Contohnya, yang pertama di bidang ibadah, contohnya masjid, gereja, dan vihara. Yang kedua di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit. Yang ketiga di bidang pendidikan, contohnya madrasah dan pesantren. Yang keempat di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum dan candi. Yang kelima di bidang sosial, contohnya panti asuhan. Yang kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Yang tiga merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat digunakan oleh diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik. Yang kelima digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Hak wajib pajak ada 10. Yang pertama, memperoleh SPOP secara gratis pada setiap kantor pelayaran PBB, kantor penyuluhan pajak, atau tempat lain yang ditunjuk. SPOP merupakan surat yang digunakan oleh WP melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB. Yang kedua adalah memperoleh penjelasan, keterangan tentang
tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP pada kantor pelayanan PBB, kantor penyuluhan pajak. Yang tiga, memperoleh tanda terima pengembalian SPOP dari kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak. Yang keempat, memperbaiki, mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan dalam pengisian dengan melampirkan fotokopi bukti yang sah atau sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain-lain. Yang kelima, menunjuk orang pihak lain selain pegawai DJP dengan surat kuasa khusus bermaterai sebagai kuasa wajib pajak untuk mengisi dan menandatangani SPOP. Yang keenam, mengajukan permohonan tertulis mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampau dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah. Yang ketujuh, ada memperoleh tanda terima SPPT. Yang kedelapan, memperoleh surat tanda terima setoran atau STIS dan tanda terima sementara atau TES. Yang kesembilan, mengajukan keberatan dan pengurangan atas pendapatan PBB apabila menurut WP ada yang tidak sesuai antara data seperti NJOP, luas tanah dan atau bangunan pada SPPT yang diterimanya. WP dapat menunjukkan keberatan ke kantor pelayanan PBB. Yang terakhir, memperoleh pengurangan pajak. Jika WP tidak sanggup, tidak mampu membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu dan lain sebagainya, dapat memohon pengurangan ke PBB. Kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan diantaranya: 1. Mendaftarkan objek pajak. 2. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap. Yang ketiga, menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi WP ke kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima. Yang keempat, melaporkan perubahan data objek pajak wajib pajak kepada kantor pelayanan PBB atau kantor penyuluhan pajak setempat dengan cara mengisi SPOP sebagai perbaikan pembetulan SPOP sebelumnya. Sanksi bagi wajib pajak bumi dan bangunan yang lalai. WP yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, surat ketetapan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP dan dari kantor pelayanan PBB atau disampaikan lewat pemerintah daerah harus melunasinya tepat waktu di tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT, yaitu bank, persepsi atau kantor pos dan giro. Apabila WP PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, WP dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% per bulan, maksimal selama 24 bulan berturut-turut, atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah sebagai surat tagihan pajak atau STP. Jika dalam waktu 30 hari STP terbit belum ada pembayaran dari pihak WP, dapat diterbitkan surat paksa. Cara membayar PBB yang pertama via offline. Untuk pembayaran via offline, berikut ini adalah langkah cara mudahnya. Pertama, datangi bank ataupun kantor pos terdekat. Yang kedua, jangan lupa membawa SPPT lalu diserahkan ke kasir atau ke teller bank. Ketiga, setelah ini Anda hanya perlu menunggu nominal pembayaran yang bisa segera langsung membayarnya. Agar tidak terkena denda PBB saat bayar PBB juga bisa dilakukan melalui gerai Indomaret dan Alfamart.
Caranya sederhana, hanya membawa SPPT, kemudian diserahkan ke kasir, kemudian kasir akan mengecek tagihan, kemudian transaksi bisa langsung dilakukan. Yang kedua via online. Yang pertama itu ada Link-Aja, GoPay, dan Tokopedia. Adapun beberapa ATM Bank yang dapat digunakan untuk membayar PBB adalah ATM Bank DKI, BCA, Mandiri, BRI, Danamon, CIMB Niaga, BNI, dan BTN dengan memasukkan NOP dan tahun pembayaran pajak. Batas pembayaran dan denda keterlambatan PBB. Batas jatuh tempo dan pembayaran PBB adalah tanggal 30 September berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK 03/2016 besaran dana pajak bumi dan bangunan sebesar 2% setiap bulannya. Untuk menghitung besaran denda, mari asumsikan kalau tagihan pajakmu 1 juta. Dengan jangka waktu keterlambatan 12 bulan atau 1 tahun, berdasarkan informasi di atas, maka cara menghitung denda PBB yang bersangkutan adalah sebagai berikut. 1 juta dikali 2% kali 12 bulan, hasilnya 240.000. Itu hanya jumlah dendanya saja. Dan saat membayar tunggakan pajak, maka kamu diwajibkan untuk membayar iuran pokok PBB pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Dengan demikian, cara menghitung denda PBB beserta iuran pokok terutang tersebut ialah 1 juta ditambah 1 juta tambah 240.000 dan hasilnya 2.240.000. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5%. Dasar pengenaan pajak yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar, dan bila mana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP. 2. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor DJP atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota atau pemerintah setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya presentasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Besarnya NJKP dalam PBB adalah A. Objek pajak perkebunan, kehutanan, pertambangan sebesar 40% dari NJOP. B. Objek pajak lainnya sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP-nya 1 miliar atau lebih. Jika sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Rumus perhitungan PBB yaitu rumus tarif PBB kali NJKP. Tarifnya itu sebesar 0,5%. NJKP-nya presentasi NJKP kali NJOP dikurangi NJOPTKP, atau jika presentasi NJKP 20%, maka rumusnya 0,5% kali 20% kali NJOP dikurangi NJOPTKP dan hasilnya 0,1% kali NJKP. Yang kedua, jika presentasi NJKP 40%, maka rumusnya 0,5% kali 40% kali NJOP kurangi NJOPTKP, hasilnya 0,2% kali NJKP. Contoh kasusnya, Pak Seno memiliki rumah luas tanah sebesar 90 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi, dan diketahui harga tanah adalah 702.000 serta harga bangunan 595.000 dan nilai NJOPTKP
untuk daerah tempat tinggal sebesar 8 juta. Maka cara menghitung NJOP perhitungan PBB-nya sebagai berikut. Tanahnya seluas 90 meter persegi kali 702.000, hasilnya 63.180.000. Bangunannya seluas 36 meter persegi kali 595.000, hasilnya 21.420.000. Nilai NJOP-nya 63.180.000 ditambah 21.420.000, hasilnya 84.600.000. NJOP untuk perhitungan PBB-nya sebesar 84.600.000 dikurangi 8 juta dan hasilnya 76.600.000. Setelah mengetahui nilai NJOP untuk perhitungan PBB, Anda bisa langsung menghitung PBB terutang dengan cara sebagai berikut. NJKP-nya 20% kali 76.600.000, hasilnya 15.320.000. Maka PBB yang terutang yaitu sebesar 0,1% kali 15.320.000, hasilnya 153.200. Jadi total PBB yang terutang adalah 153.200. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.